Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, dan di bagian kedua ini saya ingin menyambung dari pembahasan kemarin tentang 3 kriteria Khodam yang saya kenal. Dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana Khodam itu bisa berjalan atau bisa menjadi dampak dalam kehidupan kita. Benarkah seseorang yang mempunyai Khodam akan lebih terlihat berwibawa dan mungkin ada dampak-dampak tertentu ketika seseorang itu sedang dinaungi energi yang bernama Khodam? Ya, Khodam yang nantinya bisa kita kendalikan yaitu Khodam lelakon. Karena Khodam lelakon ini kita dapatkan sendiri dari sebuah ritual-ritual tertentu, dan ketika sudah menjadi sekumpulan energi dan menyatu dalam diri kita, maka si energi itu bisa kita kendalikan. Si Khodam itu bisa membantu kita. Akan tetapi tentunya untuk menghasilkan Khodam tersebut perlu lelakon yang cukup panjang. Karena di situ juga ada beberapa kriteria yang Khodamnya memang bisa dikendalikan dan mungkin bisa berjalan dengan sendirinya. Salah satu contoh, kalau ada orang dalam kata kutip kena santet gitu ya, berarti itu kan bukan penyakit medis, itu non medis. Maka cara menyembuhkannya harus juga dengan orang-orang yang bisa menembus alam non medis tersebut, dan itu bisa menggunakan atau bisa langsung mengendalikan Khodam yang sudah kita bentuk dan sudah menyatu pada dalam diri kita. Biasanya itu ada di orang-orang yang semacam paranormal, praktisi supranatural, di orang-orang yang pengobatan atau penarikan benda tertentu yang di alam gaib menjadi benda yang nyata. Itu bisa dibantu oleh energi yang yang dianggap Khodam tadi itu. Cuman untuk melakukan hal tersebut tentunya sangat tidak mudah. Mungkin kalau kita melihat sepertinya itu mudah, dan orang itu ya boleh dikatakan kita anggap biasanya melihat hal-hal kayak gitu tuh dianggap orang pintar atau orang sakti gitu ya. Karena dia bisa melakukan hal yang di luar nalar. Dan untuk mendapatkan keilmuan seperti itu lelaku tirakatnya sangat panjang. Mungkin ada beberapa yang ya kelasnya masih dasar. Itu biasanya menjalankan puasa beton atau diarahkan oleh gurunya untuk berzikir sekian ribu. Tapi beda dengan ketika tahapan tersebut sudah dilalui dan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi sampai dia melakukan hal-hal yang ekstrim. Jadi untuk mendapatkan Khodam yang benar-benar bisa dikendalikan langsung oleh kita itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena itu butuh waktu, butuh keyakinan, butuh ketangguhan fisik dan mental kita, karena di situ ujiannya sangat berat. Itu kata yang mempunyai ilmu tersebut. Saya nggak ngerti juga ya. Karena saya sendiri pernah mengikuti jejak-jejak orang seperti itu, dan itu benar-benar nyata. Dia bisa mengeluarkan benda-benda tertentu di dalam tubuh orang yang terkena teluh, dan bahkan bisa real
itu bisa melihat bendanya dan benda itu bisa terbakar dengan sendiri dan yang pokoknya yang di luar nalar. Dan itu bisa jadi ketika sang praktisi itu membaca sebuah rapalan, sebuah doa, sebuah mantra, maka di situ energi yang dia bentuk maju ke depan dan membantu untuk mengambil sebuah benda yang di alam gaib ditarik menjadi benda yang berada di alam nyata. Mungkin ya kalau boleh dibilang mengherankan dan tidak masuk akal, tapi memang seperti itu, bahwa ada sesuatu yang di luar akal kita, maka jangan pernah hal-hal seperti itu tuh diakal-akalin. Biasanya akal itu selalu mendobrak untuk ini trik, ini itu, karena ranahnya memang bukan di akal. Bahkan ketika kita sudah melihat dengan kacamata yang di luar akal, itu pun belum tentu kita bisa menembusnya. Karena memang banyak tahapan yang harus dilalui dan itu tadi tidak mudah. Jadi orang-orang seperti itu juga memang boleh dibilang langka ya. Karena memang kehidupan seperti itu tidak seperti orang biasanya. Kalau ya tentu semua ada konsekuensinya ya. Kalau kita melakukan atau mempunyai satu pegangan yang membantu kita, maka kita juga bisa jadi sering kena serangan. Karena di situ kita otomatis membuka diri untuk bertarung dengan orang-orang yang disembuhkan, gitu loh. Yang tentunya pasti pertarungan itu bukan fisik ya, tetapi lebih ke energi. Makanya mungkin pernah teman-teman lihat ada orang yang secara fisik dia tidak bergerak, tapi tiba-tiba dia keluar darah. Nah itu juga salah satu bahwa dia bertarung di dimensi lain, lalu menyambar ke fisik, karena fisik ini rentan, tidak selalu kuat, maka bisa mengeluarkan darah. Jadi ya saya rasa kalau teman-teman ingin melakukan atau pengen punya ilmu-ilmu seperti itu, maka harus bertahap. Dan itu biasanya juga tidak semua orang bisa, karena kita punya fak masing-masing. Kita tidak bisa menjadi orang lain. Dan bahkan orang-orang seperti itu merasa kurang nyaman akhirnya. Karena setiap hari harus berbenturan dengan energi negatif. Jadi lebih baik hidup normal seperti apa adanya. Nikmati dunia ini dengan logika, dengan rasional. Namun alangkah baiknya kita juga sedikit memahami tentang dunia dimensi lain, dunia supranatural, dunia spiritual yang olahannya olahan batin, maka dengan sedikitnya kita mengetahui tentang mengolah batin, maka insya Allah kita juga tidak terlalu was-was ketika melihat kejadian seperti itu. Nah, itu hodam yang paling bisa dikendalikan, yaitu hodam yang kita dapatkan sendiri. Karena kita punya passwordnya, kita punya doanya untuk membuka, kita punya mantranya untuk memanggil hodam tersebut. Dan apakah yang kedua, yaitu hodam yang di pertengahan, itu hodam yang datang dengan sendirinya. Yaitu yang hodam yang merasa selaras dengan energi kita. Apakah itu juga bisa kita kendalikan? Bisa iya, bisa tidak. Karena dia datang juga tidak kita undang, maka kita hanya bisa mencoba untuk berselaras dengan dia, dan dia mungkin bisa membantu hal-hal yang tentunya di luar nalar kita juga.
Akan tetapi biasanya hodam tersebut nggak bisa kita deteksi langsung, karena bisa jadi dia membantu dengan sendirinya tanpa kita ketahui, atau mungkin kita juga mengharap atau membuat mereka datang untuk membantu kita. Cuman biasanya dampaknya tidak sebesar yang hodam yang kita dapat oleh diri kita sendiri. Nah, itu hodam yang kedua. Bisa dikendalikan, tapi bisa juga tidak. Karena dia anggaplah seperti tamu. Jadi kita juga nggak bisa memerintahkan tamu seenaknya. Tapi ketika sudah berteman baik, maka hodam tersebut dengan sendirinya akan membantu kita ketika kita lengah. Nah, yang ketiga yaitu hodam leluhur. Apakah hodam leluhur juga bisa dikendalikan? Itu tidak. Karena hodam leluhur itu bersemayam menjaga kita itu dimensinya sangat dalam. Bahkan hodam leluhur bisa menjaga sejak kita lahir. Dia menjaga benar-benar secara energi. Dan biasanya hodam leluhur itu lebih banyak memberi energi positif yang membuat kita semangat untuk berjalan dalam kebaikan, ke arah spiritual, ke arah-arah yang tidak akan membelokkan kita di jalan yang nggak baik gitu. Cuman biasanya ya kita nggak terlalu memperdulikan ketika ada isyarat-isyarat kayak gitu. Misalkan kita mau berbuat sesuatu yang nggak baik, terus tiba-tiba seperti ada yang bisikin, jangan, itu nggak baik. Nah, itu biasanya koneksi dari hodam leluhur. Tapi biasanya kita yang masih tetap berpikir rasional, enggak, itu mah mungkin bisikan apalah itu. Akhirnya kita berbuat juga dan terjadi sesuatu yang kita tidak duga, dan baru kita sadar, ya kenapa tadi saya lakukan padahal udah ada bisikan tersebut itu. Nah, hodam leluhur mungkin lebih banyak mengarahkan ke sana. Walaupun ada juga hodam-hodam leluhur yang potensinya sebagai benteng pertahanan dari sebuah energi negatif yang terkadang sadar atau tidak akan bergesekan dengan diri kita. Nah, si hodam leluhur ini biasanya sebelum itu kena ke badan kita, mereka sudah menjadi tameng. Jadi kalaupun sampai kena, itu sedikit, tidak fatal gitu loh, karena ada salah satu bantuan dari hodam leluhur tersebut. Tapi semuanya itu hanya sebuah energi yang sesungguhnya jauh kekuatannya dibanding dengan diri kita, itu sangat jauh, bahwa kita manusia yang utuh itu lebih hebat, lebih kuat, lebih dari semua energi-energi yang ada di sekeliling kita. Akan tetapi biasanya kita tidak percaya diri dengan diri kita sendiri, maka ingin mempunyai hodam-hodam yang akan membantu kita. Padahal mereka namanya membantu, berarti hanya berapa persen dari kekuatan yang sesungguhnya yang ada pada dalam diri kita. Maka kekuatan sejati yang paling unggul adalah diri kita, karena kita yakin adanya Tuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.